warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amela Kunita Wijaya dari kelas 1C program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi selama 7 pertemuan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangan email. Isi dari PPT yang pertama ada pengertian email, yang kedua ada awal mula email, yang ketiga ada manfaat email, dan yang keempat ada jenis-jenis email. Yang pertama ada pengertian email. Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya email ini sama seperti surat-surat yang biasa kita tulis di masa lalu. Namun, alih-alih menulis di atas kertas, kita menulisnya di layar elektronik. Begitu juga saat mengirimkan. Kita tidak menggunakan jasa Pak Pos melainkan bantuan internet. Perbedaan lainnya adalah pada alamat pengiriman. Saat kita mengirimkan surat lewat pos, surat tersebut akan dikirim ke alamat rumah penerima. Begitu juga saat kita mengirimkan email ke seseorang, kita juga membutuhkan alamat. Namun bukan alamat rumah, melainkan alamat email si penerima yang lebih singkat. Terakhir adalah perbedaan yang paling besar sekaligus menjadi alasan mengapa email begitu disukai, yakni kecepatannya. Meski kantor pos sudah cepat, namun mengirimkan dokumen atau surat dengan email hanya butuh waktu hitungan detik hingga menit. Semua tergantung pada koneksi internet. Selama koneksi yang kamu pakai stabil, mengirimkan surat hingga ke ujung dunia pun tidak akan menjadi masalah. Kemudian saya akan menjelaskan awal mula email muncul. Email ditemukan oleh Raymond Tomlinson, yaitu seorang programmer dari Amerika pada tahun 1971. Raymond pertama kali mengirimkan email hanya berisi tulisan seperti ini pada komputernya. Raymond juga menggunakan simbol @ yang bertujuan sebagai penghubung email dan untuk membedakan dari mesin pengirim pesan lainnya. Sehingga sejak saat itu standar penggunaan email menjadi nama _ pengguna @nama _ komputer. Raymond Tomlinson memiliki latar belakang bekerja pada dan yang merupakan salah satu perusahaan kontraktor di ARPANET, cikal bakal pengembangan jaringan internet Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebelum menciptakan email, ia sudah menggunakan sistem operasi bernama TENNEX. TENNEX mencakup program kontrol ARPANET. Raymond juga menulis program SIP-NET yang berupa program transfer file dengan menggunakan jaringan ARPANET. Kemudian ada manfaat dari email. Yang pertama, email dapat mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, email dapat mengirim dan menerima file. Yang ketiga, email sebagai identitas diri. Yang keempat, email untuk mendaftar di berbagai situs. Dan yang kelima, email sebagai media pemasaran. Kemudian ada jenis-jenis email. Yang pertama ada forward mail, yaitu salah satu macam layanan email yang dapat meneruskan email seorang pengguna ke alamat email lain. Salah satu masalah yang sering dialami oleh banyak orang adalah kita seringkali melupakan password email atau akun media sosial kita. Alhasil, ketika ini terjadi, kita kehilangan akses untuk membuka seluruh email kita. Kalau udah begini, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada mengganti password email. Setiap perusahaan teknologi seperti Google selalu menyediakan opsi ganti password untuk mereka yang melupakan kata sandi akun Gmail-nya. Cara yang kedua yaitu kalau email-email kita sebenarnya tidak terlalu penting, kita bisa dengan mudah mengganti alamat email. Kemudian yang kedua ada POP-mail atau Post Office Protocol, merupakan jenis email yang diperoleh pengguna dari ISP, Internet Service Provider, yang menjadi langganan. Email jenis ini berasal dari ISP atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ketika kita menjadi bagian dari perusahaan tersebut, kita juga akan mendapat email jenis ini untuk bisa berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. Salah satu ciri utama dari POP-mail adalah domain yang digunakan pada email tersebut. Lazimnya ketika kita mendaftar email di Google, maka domain yang muncul adalah nama email @gmail.com. Nah, kalau di POP-mail domainnya tidak akan berupa Gmail, melainkan nama perusahaan tersebut. Misalnya kita bekerja di Gramedia, maka format POP-mail yang kita dapatkan adalah alamat
email@gramedia.id. Kemudian yang ketiga ada webmail. Webmail merupakan jenis email yang berbasis website, di mana pengguna email hanya dapat membuka emailnya dengan cara membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Webmail memudahkan siapapun untuk mengakses layanan email, terutama karena kita tidak perlu menginstal aplikasi khusus. Manfaat webmail adalah yang pertama, memudahkan akses layanan email cukup melalui web browser. Yang kedua, mengakses email tanpa perlu menginstal aplikasi email khusus. Yang ketiga, dapat digunakan secara gratis, yang penting memiliki akses internet. Dan yang keempat, bisa merasakan fitur terbaru layanan email tanpa perlu melakukan pembaruan seperti versi aplikasinya. Materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang embedded system. Pengertian dari embedded system: kombinasi perangkat keras dan lunak komputer baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Perangkat keras embedded system meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan tambahan memori eksternal, I/O atau komponen lainnya. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat dengan ROM, EEPROM atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali diprogram ulang. Dan ada komponen dari embedded system. Yang pertama ada memiliki perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Yang kedua, memiliki software dan firmware. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Sedangkan firmware adalah sebuah perangkat yang kecil dan berada dalam perangkat lunak. Ia berguna untuk membantu perangkat keras bergerak sesuai fungsinya. Seringkali ia disebut sebagai perangkat tegar. Bahkan bisa dikatakan bahwa firmware hampir mirip dengan sistem operasi pada komputer. Perangkat keras yang tidak memiliki firmware akan sama dengan perangkat lunak yang tidak memiliki sistem operasi, sehingga perintah-perintah yang diberikan pada perangkat keras tidak akan berjalan seperti yang diperintahkan. Mulanya, firmware hanya memiliki memori yang terprogram untuk membaca saja atau read only saja. Kemudian ada struktur dasar dari embedded system. Yang pertama ada sensor. Alat ini mengukur kuantitas fisik dan menyimpan jumlah yang diukur ke memori. Yang kedua ada AD converter. Konverter analog ke digital mengubah sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Yang ketiga ada prosesor dan ASIC, yaitu prosesor memproses data untuk mengukur output dan menyimpan ke memori. Yang keempat ada DA converter. Konverter digital ke analog mengubah data digital yang diumpamakan oleh prosesor ke data analog. Dan yang kelima ada aktuator. Aktuator membandingkan keluaran yang diberikan oleh konverter DA dengan keluaran aktual yang diharapkan yang tersimpan di dalamnya dan menyimpan keluaran yang disetujui. Kemudian ada keuntungan dari embedded system. Yang pertama ada mudah disesuaikan, yang kedua konsumsi daya rendah, yang ketiga biaya rendah, yang keempat peningkatan kinerja. Kekurangan dari embedded system, yang pertama ada upaya pengembangan yang tinggi, dan yang kedua ada waktu yang lebih besar untuk memasarkan. Contoh dari embedded system. Yang pertama ada mesin cuci. Kenapa mesin cuci termasuk ke dalam embedded system? Karena embedded system ini didedikasikan untuk perintah spesifik seperti rancangan, desain untuk mengoptimasi mesin, pengurangan ukuran dan biaya produk, atau meningkatkan performa kerja.
Yang kedua ada kamera. Sudah banyak teknologi yang telah ditanamkan embedded system ini, contohnya pada kamera digital. Embedded system diimplementasikan pada kamera digital agar dapat melakukan fitur autofocus. Kemudian ada karakteristik dari embedded system. Yang pertama ada pemilihan di sekitar sistem operasi secara langsung. Yang kedua itu harus memiliki aksesibilitas dan ketergantungan yang tinggi. Yang ketiga dirancang untuk salah satu tugas yang tepat. Yang keempat itu harus dikaitkan dengan marginal untuk memasang perangkat input dan output. Dan yang kelima biasanya memiliki operasi sederhana dan tanpa disk boot ROM. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Sejarahnya yaitu sejak awal perkembangan AI pada tahun 1960-an, peneliti sudah mulai mencoba untuk menerapkan AI dalam berbagai bidang, salah satunya akuntansi. Namun pada saat itu teknologi AI masih belum matang. Barulah pada tahun 1990-an AI memungkinkan untuk melakukan seperti mengembangkan dan menganalisis data. Ini cukup untuk bidang akuntansi yang cocok untuk menganalisis data keuangan, mengidentifikasi tren atau pola yang tersembunyi, dan memberikan wawasan bagi para profesional akuntansi. Kemudian perkembangan AI yang semakin masif memunculkan berbagai jenis kecerdasan yang cocok dalam bidang akuntansi seperti Natural Language Processing atau NLP dan Robotic Processing Automation atau RPA. NLP dapat membantu dalam menganalisis dan mengolah dokumen keuangan seperti laporan tahunan atau laporan keuangan. Sedangkan RPA dapat membantu mengotomatisasi proses pekerjaan yang sama secara terus-menerus seperti pengelolaan faktur, rekonsiliasi bank, atau penggajian. Dalam bidang audit, AI membantu dalam mendeteksi kecurangan atau ketidakberesan dalam data keuangan. Melalui analisis AI yang lebih canggih, sistem dapat menganalisis data secara menyeluruh, mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, dan memberikan indikasi Melalui analisis AI yang lebih canggih, sistem dapat menganalisis data secara menyeluruh, mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, dan memberi indikasi adanya kecurangan atau risiko tinggi. Perkembangan AI dalam bidang audit memunculkan teknologi terbaru bernama Computer Assisted Audit Technique atau CAATS. CAATS merupakan teknologi AI untuk membantu menyederhanakan proses audit. Menggunakan teknologi seperti analisis data, pembelajaran mesin, dan AI berbasis aturan, auditor dapat mengotomatisasi tugas-tugas audit, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi masalah potensial dengan lebih efektif. Terakhir, AI dapat membantu untuk melakukan forecasting tren ekonomi dengan menggunakan teknologi machine learning. AI dapat digunakan untuk membuat prediksi dan peramalan dalam konteks akuntansi. Kemudian ada contoh aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Yang pertama ada Money Manager. Money Manager adalah aplikasi yang menawarkan berbagai fitur menarik yang memudahkan dalam mengelola keuangan, seperti mencatat transaksi keuangan harian, bulanan, hingga tahunan. Setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada dapat dikategorikan sesuai dengan keinginan. Money Manager sangat nyaman digunakan karena memiliki fitur passcode atau PIN, sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi ini. Kita juga tidak perlu khawatir data yang terekam akan hilang begitu saja, sebab semua data yang ada dapat di backup dan di restore dengan mudah. Yang kedua ada Spende.
Dengan menggunakan aplikasi Spende, pengeluaran kita jadi lebih mudah untuk tracking dengan aplikasi Spende. Melalui aplikasi yang satu ini, kita akan diajak untuk melihat langsung bagaimana kebiasaan dalam membelanjakan uang. Untuk meminimalisir adanya transaksi keuangan yang tidak terekam, aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan bank atau dompet digital. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis mata uang yang memungkinkan untuk mencatat berbagai pengeluaran yang ada selama kita di luar negeri. Kemudian ada aplikasi yang ketiga, yaitu Finansialku. Tidak hanya mampu merekam semua jejak transaksi yang ada, aplikasi pencatat keuangan gratis yang satu ini dapat membantu kita untuk mencatat seluruh aktivitas menabung yang kita lakukan, memungkinkan selangkah lebih cepat dalam mencapai tujuan keuangan sesuai dengan resolusi keuangan tahun 2023. Kemudian ada buku warung. Beberapa fitur-fitur dari aplikasi buku warung. Yang pertama ada fitur tagih atau bayar langsung terkirim. Manfaat pertama dari aplikasi buku warung adalah adanya fitur tagih atau bayar ke pelanggan, transaksi aman dan langsung terkirim. Fitur ini memungkinkan kita dan pelanggan untuk saling bayar dan tagih meskipun beda bank. Selain itu, semua aktivitas tagih dan bayar dijamin aman karena bekerja sama dengan OY dan Sendit yang terlisensi dengan Bank Indonesia. Untuk menikmati fitur ini, kita wajib mengupdate aplikasi buku warung ke versi yang terbaru. Kemudian yang kedua, aplikasi buku warung bisa jual pulsa dan token listrik. Selain bisa bayar atau tagih uang ke pelanggan, buku warung juga menyediakan fitur untuk berjualan pulsa dan token listrik. Kita yang menggunakan aplikasi buku warung bebas mengatur keuangan dari penjualan pulsa dan token listrik. Selain itu, ada banyak metode pembayaran yang bisa kita lakukan. Semuanya dipermudah untuk menunjang bisnis kita. Selanjutnya, ada aplikasi dari Monify. Melalui aplikasi ini, kita dapat melakukan tracking terhadap berbagai pengeluaran yang terjadi di keseharian kita. Keuntungan lainnya, para pengguna aplikasi ini dapat dengan mudah lebih dari satu akun pencatatan keuangan, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak aplikasi dalam satu device yang sama. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu dari Andromani. Aplikasi ini mencatat segala pemasukan dan pengeluaran dari pengguna, dan juga ada beberapa fitur tambahan yang membantu kalian untuk mengelola keuangan pribadi. Apabila kalian berencana mencoba aplikasi pengelolaan keuangan tersebut, maka pelajari cara download dan install aplikasinya. Pahami juga bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara berjangka. Kemudian ada dampak positif. Yang pertama, dapat dengan mudah memeriksa lebih teliti. Yang kedua, meringkasnya dengan waktu yang cepat. Dan yang ketiga, menghemat waktu auditor. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, profesi akuntan dan admin akan menjadi salah satu prioritas teratas yang akan digantikan oleh robot. Yang kedua, adanya perlawanan dari orang yang masih bekerja. Dan yang ketiga, banyaknya pengangguran. Kemudian materi keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang perangkat input dan output. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Perintah tersebut dikonversi menjadi data-data yang selanjutnya akan diproses oleh prosesor komputer. Sistem perangkat input sendiri memiliki mikroprosesor yang bisa dihubungkan langsung dengan komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukan pun lebih cepat. Sesuai dengan namanya, perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung.
Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual sehingga membuat resiko kesalahannya pun cukup tinggi. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Perangkat output bakal mengambil perintah, instruksi, atau data yang telah diproses dalam bahasa biner. Kemudian perangkat output akan mengubah perintah, instruksi, atau data itu menjadi bentuk atau tindakan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Hasil pemrosesan yang keluar dari perangkat output itu merupakan langkah terakhir dalam sistem kerja komputer. Kemudian saya akan menjelaskan perangkat input yang sering digunakan. Yang pertama ada mouse. Mouse komputer merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Mouse biasa juga disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk mouse dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Penemu mouse komputer yang pertama kali adalah Douglas Engelbart pada tahun 1963. Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor dan melakukan scroll atau menarik turunkan halaman pada komputer. Sedangkan berbagai fitur mouse adalah memilih objek, melakukan drag and drop, melakukan eksekusi program, dan melakukan scroll. Kedua ada keyboard. Keyboard atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Bentuk keyboard adalah seperti papan ketik biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dari berbagai tombol tersebut berbeda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar bisa melakukan suatu perintah pada komputer. Ada berbagai jenis keyboard, diantaranya yang pertama ada keyboard QWERTY, yang kedua ada keyboard Dvorak, yang ketiga ada keyboard alfabetik, yang keempat ada keyboard Glockenberg, dan yang kelima ada keyboard numerik. Sedangkan fungsi dari keyboard sendiri cukup banyak. Di antaranya adalah berbagai main typing keyboards, keypad numerik, pengatur arah, dan berbagai fungsi spesialis lainnya. Yang ketiga adalah webcam. Webcam atau sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop, tapi biasanya pada komputer pribadi atau PC. Letak webcam terletak terpisah dan bisa dipindah tempat. Sekarang ini webcam terdiri dalam berbagai jenis. Di antaranya adalah serial and parallel port webcam, firewire and card based webcam, USB webcam, network and wireless webcam. Fungsi dari webcam cukup banyak, diantaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Dan yang keempat ada microphone. Microphone memiliki fungsi sebagai alat input untuk audio pada laptop dan komputer. Microphone biasanya sudah include dalam fitur standar untuk perangkat laptop. Tetapi untuk komputer biasanya kita harus menambahkan aksesoris microphone tambahan. Kualitas dari audio yang dihasilkan bisa dipengaruhi dari kualitas microphone yang digunakan. Kemudian perangkat output yang sering digunakan. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat output berupa layar untuk menampilkan jendela utama dari antarmuka sistem operasi. Monitor juga dikenal sebagai Virtual Display Unit atau VDU. Perangkat ini merupakan perangkat keluaran utama yang dapat menampilkan data atau informasi yang telah diperoleh sebagai teks, gambar, audio, atau video. Monitor menghasilkan gambar dengan menyusun titik-titik berukuran kecil berbentuk pola persegi yang biasa disebut sebagai pixel. Ketajaman dari sebuah gambar ditentukan oleh jumlah piksel tersebut. Berikut ini merupakan jenis-jenis monitor. Yang pertama ada monitor CRT.
Monitor CRT adalah monitor berbasis tabung cahaya katode. Monitor ini mirip seperti tabung vakum yang memproduksi gambar dalam bentuk signal video. Monitor CRT mengandung jutaan titik fosforus berwarna merah, hijau, dan biru. Titik tersebut akan bersinar apabila dilewati cahaya elektron dan gambar akan terbentuk akibat proses ini. Fenomena ini disebut dengan bagian utama dari monitor CRT adalah elektron gun, layar neon, amplop kaca, rakitan plat difleksi, dan alas. Bagian depan atau permukaan luas layar tempat gambar dihasilkan pada monitor CRT disebut sebagai faceplate yang terbuat dari serat optik. Saat ini monitor CRT banyak digantikan oleh monitor LCD. Meskipun begitu, monitor CRT masih sering digunakan oleh para desainer grafis profesional karena kualitas layar dari monitor ini cukup bagus. Kemudian ada monitor LCD. Monitor LCD adalah monitor layar panel datar yang kompak dan ringan dibandingkan dengan monitor CRT. Monitor ini dibuat dengan teknologi layar kristal cair untuk digunakan dalam layar laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Layar monitor LCD terdiri dari dua lapisan kaca yang terpolarisasi dengan larutan kristal cair di antara keduanya. Ketika cahaya melewati lapisan pertama, arus listrik menyelaraskan kristal cair. Kristal cair yang telah selaras memungkinkan berbagai tingkat cahaya melewati lapisan kedua untuk menghasilkan gambar pada layar. Layar LCD memiliki matriks piksel yang menampilkan gambar pada layar. LCD generasi awal memiliki layar matriks pasif di mana masing-masing piksel dikendalikan dengan mengirimkan muatan. Beberapa muatan listrik dapat dikirim setiap detik yang membuat layar tampak buram saat gambar bergerak cepat di layar. Sedangkan layar monitor LCD modern menggunakan teknologi matrik aktif dan mengandung tin film transistor dan kapasitor. Teknologi ini memungkinkan piksel mempertahankan dayanya. Hal ini tidak akan membuat layar menjadi buram pada gambar bergerak cepat. Selain itu, matriks aktif lebih efisien dari tampilan matriks pasif. Kemudian ada monitor LED. Monitor LED adalah monitor versi perbaikan dari monitor LCD. Monitor ini memiliki layar panel datar dan menggunakan teknologi layar kristal cair seperti monitor LCD. Adapun yang membedakannya dengan monitor LCD terletak pada sumber cahaya untuk layar. Monitor LCD memiliki banyak panel LED dan setiap panel memiliki beberapa LED untuk menyalakan layar, sedangkan monitor LCD menggunakan lampu dingin untuk menyalakan layar. Perangkat elektronik modern seperti ponsel, TV LED, layar laptop, dan komputer menggunakan tampilan LED karena tidak hanya menghasilkan lebih banyak kecermelangan dan intensitas cahaya yang lebih besar, tetapi juga mengkonsumsi lebih sedikit daya. Kemudian, perangkat output yang sering digunakan yang kedua adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada impact printer. Pada printer impact, karakter dicetak pada pita yang kemudian dipukulkan pada kertas. Printer jenis ini menggunakan printer head atau hammer untuk mencetak data di atas kertas. Contoh dari jenis printer impact yang pertama ada printer dot matrix. Karakter dan gambar yang dicetak oleh printer dot matrix adalah pola titik-titik. Pola-pola ini dihasilkan dengan memukul pita yang dibasahi tinta pada kertas dengan print head atau kepala cetak. Print head berisi pin yang menghasilkan pola titik-titik pada kertas untuk membentuk karakter individual. Print head dot matrix 24 pin berisi lebih banyak pin daripada printer dot matrix 9 pin.
sehingga menghasilkan lebih banyak titik yang menghasilkan pencetakan karakter yang lebih baik. Untuk menghasilkan keluaran warna, pita hitam dapat diganti dengan strip warna. Kecepatan printer dot matrix sekitar 200-500 karakter per detik. Yang kedua ada printer Daisy Well. Printer roda Daisy ditemukan oleh David S. Lee di Diablo Data System. Terdiri dari roda atau disk yang memiliki jari-jari atau eksistensi dan terlihat seperti bunga aster, sehingga dinamai printer Daisy Well. Untuk mencetak karakter, printer memutar roda dan ketika karakter yang diinginkan berada di lokasi cetak, hammer mengenai cakram dan ekstensi mengenai pita tinta pada kertas untuk menghasilkan impresi. Printer ini tidak dapat digunakan untuk mencetak grafik atau gambar, juga sering berisik dan lambat. Kecepatan printer ini sangat rendah, sekitar 25-50 karakter per detik. Karena kekurangan ini, printer ini menjadi usang dan jarang terpakai. Kemudian kategori kedua adalah non-impact printer. Non-impact printer mencetak karakter tanpa menggunakan pita. Printer ini mencetak karakter dan gambar tanpa kontak fisik langsung antara kertas dan mesin cetak. Non-impact printer sering dikenal sebagai printer halaman karena dapat mencetak satu halaman penuh sekaligus. Beberapa jenis printer non-impact adalah: yang pertama ada printer laser. Printer laser adalah printer non-impact yang menggunakan sinar laser untuk mencetak karakter. Sinar laser mengenai drum yang merupakan fotoreseptor dan melukis gambar pada drum dengan mengubah muatan listrik pada drum. Drum kemudian menggulung toner dan gambar yang terisi daya pada drum mengambil toner. Toner kemudian dicetak di atas kertas menggunakan panas dan tekanan. Setelah dokumen dicetak, drum kehilangan muatan listrik dan sisa toner terkumpul. Printer laser menggunakan toner bubuk untuk mencetak sebagai pengganti tinta cair dan menghasilkan objek cetak berkualitas dengan resolusi 600 dot per inci atau lebih. Yang kedua ada printer inkjet. Printer inkjet adalah printer non-impact yang mencetak gambar dan karakter dengan menyemprotkan tetesan tinta terionisasi yang halus. Print head memiliki nozzle kecil untuk menyemprotkan tinta. Kepala printer bergerak bolak-balik dan menyemprotkan tetesan tinta yang terionisasi ke kertas yang diumpankan melalui printer. Tetesan ini melewati medan listrik yang mengarahkan tinta ke kertas untuk mencetak gambar dan karakter yang benar. Printer inkjet memiliki cartridge yang berisi tinta. Printer inkjet modern adalah printer berwarna yang memiliki 4 cartridge berisi warna berbeda. Ada cyan, magenta, kuning, dan hitam. Printer ini juga mampu mencetak gambar berkualitas tinggi dengan warna berbeda. Juga dapat menghasilkan objek cetak dengan resolusi minimal 300 titik per inci. Kemudian perangkat output yang ketiga adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. Proyektor digital dapat terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada proyektor digital liquid crystal display atau LCD. Jenis proyektor digital ini sangat populer karena ringan dan memberi hasil yang tajam. Proyektor LCD menggunakan teknologi transmisif untuk menghasilkan keluaran. Perangkat ini memungkinkan sumber cahaya melewati 3 panel lampu kristal cair berwarna. Beberapa warna melewati panel dan beberapa diblokir oleh panel, dan dengan demikian gambar bisa tampil pada bidang sorot. Yang kedua ada proyektor digital light processing atau DLP. Proyektor ini memiliki satu set cermin kecil. Cermin terpisah untuk setiap piksel gambar dan dengan demikian memberikan gambar berkualitas tinggi. Proyektor ini sebagian besar digunakan di bioskop karena memenuhi persyaratan keluaran video berkualitas tinggi. Kemudian perangkat output selanjutnya yang keempat adalah headphone atau earphone, merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker.
Headphone dan earphone memiliki fungsi yang sama tapi bentuk yang berbeda. Headphone adalah transducer energi. Lebih khusus lagi, mereka mengubah sinyal audio analog atau energi listrik menjadi gelombang suara atau energi gelombang mekanis. Dengan cara ini, headphone memasukkan sinyal audio dan mengeluarkan suara. Headphone menggunakan driver untuk mengubah energi. Biasanya driver ini adalah driver dinamis atau kumparan bergerak yang memanfaatkan induksi elektromagnetik agar berfungsi. Sinyal audio listrik atau tegangan AC mengalir melalui kumparan konduktif yang dipasang pada diafragma bergerak dan berada di dalam medan magnet. Saat sinyal mengalir melalui kumparan, medan magnet menyebabkan bergerak kepada induksi elektromagnetik. Hal ini menyebabkan diafragma bergerak yang menyebabkan gelombang suara yang bersamaan keluar dari headphone. Di headphone stereo ada dua sinyal terpisah. Sinyal saluran kiri dikirim ke driver headphone kiri, sedangkan sinyal saluran kanan dikirim ke driver headphone kanan. Kemudian perangkat output yang kelima adalah speaker. Speaker adalah perangkat yang menghubungkan pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Speaker tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari dua speaker sederhana hingga perangkat multisaluran suara surround. Speaker bekerja dengan mengambil input audio dari sound card komputer dan mengeluarkan gelombang suara sebagai output audio. Kemudian perangkat output yang terakhir yaitu ada VGA, merupakan singkatan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain video game diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Selain itu, VGA juga dapat merujuk pada konektor VGA 15 pin yang masih banyak digunakan untuk mengirimkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi diganti dengan standar XGA, namun nyatanya VGA digantikan oleh Super VGA. Kemudian materi yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu tentang perangkat media penyimpanan. Apa itu perangkat media penyimpanan? Media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Saya akan menjelaskan detail tentang flash disk. Flash disk merupakan salah satu alat eksternal komputer yang dapat kita manfaatkan sebagai penyimpanan. Dengan flash disk sendiri, kita tidak harus ribet untuk memindahkan data. Kemudian, fungsi dari flash disk. Flash disk dapat digunakan sebagai pengunci dan pembuka komputer. Kita cukup menyolokkan flash disk untuk membuka, dan ketika flash disk dicabut, maka seketika komputer PC akan otomatis terkunci atau lock. Untuk menggunakan fungsi ini, kita harus memasang aplikasi bernama Predator. Fungsi tersembunyi flash disk ini akan berfungsi layaknya lock function manual Windows. Hanya saja jika menggunakan flash disk, kita tidak perlu repot-repot memasukkan kata kunci. Kemudian fungsi yang kedua yaitu flash disk dapat menghubungkan komputer ke WiFi secara cepat. Karena Windows mempunyai fitur yang dapat menyimpan nama jaringan WiFi yang telah digunakan. Fungsi flash disk yang ketiga yaitu flash disk dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi portable. Selain menyimpan data, kita dapat menjalankan aplikasi portable dari flash drive USB. Misalnya OpenOffice yang merupakan Office Suite lengkap yang mencakup pengolah kata, spreadsheet, presentasi, paket menggambar, dan database yang tersedia sebagai aplikasi portable. Kelebihan dari flash disk, yang pertama ada ukuran perangkat yang kecil dan unik. Yang kedua ada menyediakan berbagai macam kapasitas. Yang ketiga bisa dijadikan sebagai media instalasi Windows. Yang keempat mudah terhubung ke komputer. Yang kelima mudah dioperasikan pada berbagai sistem operasi komputer. Yang keenam, harganya relatif lebih murah.
Dan yang ketujuh, tidak memerlukan instalasi atau bisa digunakan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kurangan dari flash disk yang pertama, ukurannya yang kecil memang mempermudah user untuk membawanya kemana saja. Namun, hal ini jugalah yang mendasari resiko kehilangan data Anda menjadi lebih tinggi. Karena jika perangkat ini terjatuh atau hilang, data Anda pun akan ikut menghilang tanpa bisa dipulihkan kembali. Yang kedua, ada komponen di dalam flash disk tidak diberi tutup pelindung yang kedap air atau debu seperti halnya hard disk atau SSD, sehingga media penyimpanan ini sangat rentan rusak. Dan yang ketiga, ukuran penyimpanan terbatas. Walaupun flash disk menawarkan berbagai macam jenis kapasitas penyimpanan, tapi tetap saja ukurannya lebih terbatas. Sehingga banyak pengguna yang lebih mempertimbangkan menggunakan penyimpanan eksternal lainnya dibandingkan hard disk untuk membackup data jika user memiliki skala data yang besar. Selanjutnya, materi ke-6 yang akan saya bahas yaitu fungsi komputer di masa depan dalam akuntansi. Komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi sangat penting untuk masa depan karena meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam mengelola data keuangan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi komputer, perusahaan dapat dengan mudah mengelola dan menganalisis data keuangan mereka, yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Selain itu, komputerisasi akuntansi juga dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Dengan semua ini, komputerisasi akuntansi sangat penting bagi masa depan perusahaan. Kemudian ada perkembangan teknologi informasi akuntansi. Perkembangan teknologi informasi akuntansi pada saat ini berpengaruh besar terhadap sistem informasi akuntansi atau CAA dalam suatu perusahaan. Dampak yang dapat dirasakan adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Oleh karena itu, pengendalian intern dari CAA juga akan mempengaruhi peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan akuntansi dalam hal CAA berbasis komputer akan menghasilkan laporan keuangan yang mempengaruhi praktik pengauditan. Kedepannya, akuntan akan menjadi profesi yang aktivitasnya banyak berhubungan dengan IT. Perkembangan CAA dan proses audit sebagai akibat dari adanya kemajuan IT dan perkembangan akuntansi akan memunculkan peluang bagi akuntan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh akuntan yang mempunyai pengetahuan memadai tentang CAA dan audit berbasis komputer. Sebaliknya, akuntan yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang CAA dan audit berbasis komputer akan tergusur posisinya karena tidak mampu memberikan jasa yang diperlukan oleh klien. Perkembangan teknologi informasi akuntansi. Saat ini kita sudah banyak melihat munculnya istilah yang menunjukkan bahwa dunia akuntansi adalah semakin kompleks di masa depan. Perkembangan ini tidak lantas membuat akuntansi menjadi semakin rumit dipelajari, tetapi membuat dunia akuntansi lebih menarik. Selanjutnya ada manfaat dan keuntungan komputerisasi akuntansi. Yang pertama, dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada pencegahan kekeliruan karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang keenam, menambah efisiensi kerja di bagian keuangan. Dan yang ketujuh, meningkatkan sharing knowledge. Contoh aplikasi komputer akuntansi. Dari banyaknya aplikasi di samping, MYOB Accounting merupakan salah satu software yang umum dan cukup populer digunakan di Indonesia. Software ini juga biasanya digunakan oleh sekolah untuk mengajar pelajaran sistem informasi akuntansi atau SIA. Aplikasi ini ternyata baru pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh MYOB Limited Australia pada tahun 1991. Saat ini perkembangan dari MYOB pun telah mengalami perkembangan, sehingga
sehingga sudah beredar di beberapa negara besar seperti Amerika, Kanada, Inggris, Selandia Baru, dan beberapa negara Asia. Selain itu, banyak juga perusahaan yang memanfaatkan fitur multimata yang ada multi pengguna dari MYOB. Walaupun aplikasi ini memang dikembangkan di Australia, tapi MYOB mempunyai berbagai versi terbaik untuk setiap negara di benua Asia. Keunggulan utama dari aplikasi adalah dari sisi tampilan yang sangat mudah untuk dipelajari dalam kurun waktu yang sangat singkat, sehingga sebagai pengguna kita hanya perlu melakukan pengisian data dan menekan tombol perintah yang sudah tersedia untuk lebih optimal dalam menggunakan program. Masuk ke materi terakhir yang akan saya bahas, yaitu materi ketujuh tentang perangkat komputer jaringan. Perangkat jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber data satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Kemudian ada jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menggunakan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lebih dalam suatu lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet cukup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Kira ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Kemudian ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang ketiga ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer
disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang keempat ada wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila kita ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, kita juga bisa menambahkan sendiri pada komputer. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Yang pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi, modem adalah alat penghubung dari jaringan LAN ke jaringan internet. Modem juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada modem eksternal. Modem eksternal merupakan modem yang dipasang pada slot USB pada bagian komputer. Modem eksternal dapat menghubungkan komputer dengan internet. Modem ini terletak di luar komputer. Fungsi dari modem eksternal yaitu memiliki indikator untuk memberikan informasi status sehingga dapat membantu pengguna dalam mendeteksi permasalahan. Fungsi modem eksternal juga dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sedangkan perubahan sinyal seperti ini, pengguna dapat terhubung dengan internet. Selain itu, fungsi modem eksternal juga bisa menjadi penghubung perangkat dalam suatu jaringan, melakukan modulasi seperti demodulasi, dan dapat melakukan komunikasi serta pemeriksaan paket data. Kelebihannya yaitu menonjolkan fleksibilitas. Modem eksternal dapat dengan mudah dibawa kemanapun tempat pengguna berapa sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa kekurangan pada modem eksternal cenderung lebih mudah dibandingkan dengan modem internal. Pada modem eksternal telah disediakan pos khusus atau port tempat sambungan USB pada bagian perangkat komputer sehingga pengguna dapat dengan mudah memasang maupun melepas modem eksternal tersebut. Kemudian yang kedua ada modem internal. Modem internal adalah sebuah modem yang berada pada papan ekspansi dan terhubung langsung ke motherboard komputer. Pada kasus ini, slot ekspansi dapat berupa ISA atau Industry Standard Architecture ataupun PCI atau Peripheral Component Interconnect. Modem internal umumnya berbentuk seperti kartu atau lempengan kecil yang terdapat dalam mesin CPU komputer. Fungsi dari modem internal yang pertama menyiapkan sinyal informasi untuk siap dikirim. Yang kedua, mengubah sinyal analog menjadi digital. Yang ketiga, dapat mengakses internet secara langsung. Yang keempat, mengubah sinyal informasi dari komputer melalui jaringan internet. Yang kelima, memisahkan sinyal suara, data, teks, video, audio, dan lain-lain dengan sinyal pembawa. Dan yang keenam, melakukan pemeriksaan paket data. Kelebihan dari modem internal adalah harga lebih terjangkau, hemat tempat, tidak memerlukan adaptor, terkesan ringkas, sederhana, dan rapi, penggunaan kabel minim, tidak terlihat dari luar karena berada dalam CPU. Kekurangannya yang pertama, tidak memiliki indikator, tidak dapat mengawasi status modem dari fisiknya, perlu menggunakan perangkat lunak tertentu untuk pemantauan status aktif, tidak menggunakan sumber tegangan sendiri, memerlukan power supply dari CPU, daya yang digunakan berbeda-beda tergantung power supply, mempengaruhi temperatur suhu dalam CPU, dan yang terakhir mudah tersambar petir saat musim hujan. Yaitu saat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, data digital dalam komputer akan diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog ini akan dikirimkan sebagai perantara antar komputer dan perangkat lain, termasuk radio atau telepon.
Jika sinyal analog setelah sampai di tujuan, modem akan mengubah sinyal analog menjadi digital kembali. Bagian demodulator dalam modem internal akan memilah pesan teks, suara, audio, video, dan lainnya dari sinyal pembawa agar dapat dibaca dalam bentuk pesan. Yang ketiga ada modem kabel dan nirkabel. Modem kabel yaitu dalam bahasa Inggris ada cable modem, dalam perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream atau kecepatan unduk ke pengguna dan 2,5 Mbps upstream atau kecepatan unggah dari pengguna. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet. Di dalam jaringan rumah, kabel dari TV kabel menggunakan kabel koaksial dan dipasang sebuah pemisah saluran atau splitter kabel. Setelah kabel jaringan melewati splitter, kabel tersalur dalam dua saluran, satu ke TV dan satu lagi ke modem kabel. Dari modem kabel baru menuju kartu Ethernet dan kemudian ke komputer. Kemudian modem nirkabel yaitu adalah modem yang melewati sistem telepon dan terhubung langsung ke jaringan nirkabel. Yang melaluinya modem dapat langsung mengakses konektivitas internet yang disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Modem nirkabel mungkin sudah terpasang pada ponsel cerdas, ponsel dan asisten data pribadi atau PDA, atau dapat didistribusikan dalam bentuk modem USB, serial atau firewall nirkabel. Jenis modem nirkabel lainnya berkisar dari ukuran modem kabel hingga ukuran kartu kredit atau lebih kecil. Modem nirkabel berbeda dengan router nirkabel yang mungkin termaksud modem atau tidak dan umumnya memerlukan koneksi fisik ke layanan internet. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada modem ADSL. Modem ADSL atau modem DSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon. Untuk menggunakan layanan ADSL, layaknya jenis modem lainnya, modem ADSL merupakan transceiver, disebut juga dengan DSL transceiver atau A2R, singkatan NTBBA. Singkatan dari NTBBA yaitu Network Termination Broadband Adapter, Network Termination Broadband Access. Juga acap kali ditemui di beberapa negara. Beberapa modem ADSL juga mengelola dan membagi sambungan dari layanan ADSL dengan beberapa komputer. Dalam hal ini, modem ADSL berfungsi sebagai DSL router atau residential gateway. Blok di dalam DSL router ada yang bertugas dalam proses framing, sementara blok lainnya melakukan asynchronous transfer, mode segmentation dan reassembly. IEEE 802.ID bridging dan atau IP routing antar muka yang umum dijumpai pada ADSL. Modem adalah Ethernet dan USB. Meskipun modem ADSL bekerja dengan modus bright yang tidak membutuhkan IP address publik, modem ADSL tetap disertai IP address untuk fungsi manajemen seperti alamat IP 192.168.1.1. Sekian pembahasan dari 7 materi yang saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.